Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Alvin Hidayat dari Prodi PPA Angkatan 2024, kelas Maharoh B, akan menerangkan Aqsamu Ismi. Apa itu isim? Di sini diterangkan ma dalla ala ma'nan fi nafsihi ghairu muqtarinin bi zamanin. Jadi yang dimaksudkan isim yakni adalah lafadz yang mempunyai makna sendiri yang tidak berbarengan dengan zaman. Jadi ketika ada kalimah yang mana kalimah tersebut mempunyai makna sendiri ketika sendiri tanpa bergantung pada kalimah yang lain, itu disebut al-isim dan juga tidak dibarengi oleh zaman. Contohnya adalah lafadz farasun. Farasun ini mempunyai arti kuda, yang mana merupakan sebuah isim juga. Farasun tentunya sebuah kalimah yang mempunyai makna sendiri, dan juga ketika sendiri itu sudah bisa mempunyai makna tanpa bergantung pada kalimah yang lain. Juga jidarun, khintah, dan ma'un. Ini merupakan kalimah yang mempunyai makna sendiri tanpa dibantu oleh kalimah yang lain. Juga tidak dibarengi oleh zaman, tidak mempunyai zaman. Jadi farasun, jidarun, khintotun, dan ma'un ini merupakan sebuah isim. Saya lanjutkan pada alamatul isim. Isim itu mempunyai tanda, yakni alamatul ismi ini mempunyai tanda seperti khafad. Yang pertama adalah khafad. Jadi isim itu bisa diketahui bahwasanya ketika ada kalimat itu khafad, maka kalimat tersebut adalah sebuah isim. Yang kedua adalah tanwin. Yang ketiga adalah dukhulul alifi wal lami. Jadi ketika ada ketiga ini, dan yang terakhir adalah huruful khafdi dan huruf qasam, maka kalimah tersebut bisa diidentifikasikan sebuah isim. Jadi hanya salah satu ini sudah membantu sekali. Contohnya adalah marartu bi Zaidin. Zaidin ini merupakan sebuah isim ditandai dengan apa? Yakni yang pertama adalah dengan tanwin. Tanwin ini sudah menunjukkan bahwasanya kalimah ini merupakan sebuah kalimah isim. Jadi tandanya itu bukan hanya satu. Apalagi ini ba. Ba di sini merupakan huruful khafdi yang juga merupakan alamatul ismi. Jadi Zaidin ini merupakan sebuah isim ditandai dengan apa? Ditandai dengan tanwin dan juga ini huruful khafdi. Dan juga khafad ini juga termasuk tandanya tanda isimnya Zaidin. Yang terakhir ini tolabul ilmi juga merupakan sebuah isim. Kok bisa? Dikarenakan ilmi ini khafad dan juga ini ada dukhulul alifi wal lami. Ya, bisa dimengerti ya. Yang sekarang adalah i'rabul ismi. Jadi i'rab isim itu hanya ada 3. Kan kita ketahui bahwasanya i'rab ini ada 4. Ada rofa, ada nasab, ada khafad. Tetapi yang terlaku pada isim ini hanya 3. Yang pertama adalah rofa. Contohnya Zaidun. Zaidun ini merupakan contoh dari i'rabul isim yang rofa. Yang kedua adalah i'rabnya nasab. Contohnya adalah apa? Amron. Amron di sini merupakan contoh dari isim yang beri'rabkan nasab. Dan yang ketiga khafad. Yang dicontohkan di sini marartu bi
zaidin, bizaitin. Jadi isim ini mempunyai i'rab 3. Yang pertama adalah rafa', nasab ataupun khafad. Saya lanjutkan pada pembagian sebuah isim. Jadi isim ini ada beberapa pembagian. Yang pertama ini pembagian isim berdasarkan jenisnya. Maksudnya gimana? Isim itu ada 2, yakni ada yang mudzakkar dan ada yang muannas. Ada yang mudzakarnya itu ditandai dengan asal kata, yakni muslimun, sholihun, mukminun, thalibun, kitabun. Ini menunjukkan bahwasanya gimana ya? Seperti menunjukkan kata ganti orang laki-laki. Dan yang kedua adalah muannas. Muannas ini dikhususkan untuk perempuan, yang biasanya ditandai dengan muslimatun. Nah, ini ditandai dengan tak marbutah di akhirnya. Tapi ada juga muannas itu yang tidak ada tak marbutahnya, seperti lafadz hindun. Hindun itu kan nama perempuan ya. Ya, itu juga termasuk isim muannas, tetapi yang tidak ditandai dengan tak marbutah, tetapi nama tersebut dikhususkan untuk perempuan. Hindun seperti apa ya? Ya, nama-nama untuk perempuan yang dikhususkan untuk perempuan tapi tidak ada tak marbutahnya, itu juga bisa disebut muannas meskipun tidak ada tak marbutahnya. Nah, yang kedua, ini adalah pembagian isim yang berdasarkan jumlahnya. Jadi isim itu ada pembagian berdasarkan jumlah. Yang pertama adalah mufrad. Jadi ketika ada kalimat isim yang menunjukkan hanya bermakna satu, itu disebut mufrad. Isim mufrad. Contohnya di sini adalah thalibun. Thalibun adalah siswa, seorang siswa. Jadi thalibun di sini merupakan contoh dari isim mufrad yang bermakna hanya satu. Thalibun, seorang siswa. Dilanjutkan yang kedua, yakni isim muannas. Isim musanna atau tasniyah. Di sini merupakan isim yang menunjukkan jumlahnya itu ada 2. Yang pertama ini tasniyah atau musanna ini bisa ditandai dengan alif nun. Alif nun ini digunakan ketika rafa'. Jadi ketika isim tasniyah ataupun musanna ini bere'rabkan rafa', maka akan ditandai dengan alif dan nun. Tasniyah atau musanna pada i'rab rafa' ini akan ditandai dengan alif dan nun. Contohnya adalah thalibani. Ini merupakan contoh dari tasniyah yang rafa'. Nah, bagaimana kalau nasab ataupun jar? Ya, kalau nasab atau jar, maka tasniyah ini akan ditandai dengan ya dan nun. Contohnya bagaimana? Yakni thalibaini. Jadi ketika rafa ini menggunakan alif dan nun, thalibani. Ketika nasab dan jar, maka akan menggunakan ya dan nun. Artinya sama, tetapi perbedaannya ketika i'rabnya saja. Ketika i'rabnya rafa ini menggunakan alif dan nun, ketika jar ataupun nasab itu menggunakan ya dan nun. Dan huruf sebelumnya ya ini berharokat fathah, tidak kasroh. Kalau kasroh ini jadi tandanya jamak nanti. Yang terakhir adalah jamak. Jamak ini merupakan isim yang
mempunyai jumlah, bermakna jumlahnya itu ada 3 atau lebih. Jadi ketika ada kalimat isim yang menunjukkan makna 3 atau lebih, ini disebut isim jamak. Adapun jamak itu ada 3. Yang pertama adalah jamak mudzakkar yang menunjukkan laki-laki. Biasanya ditandai dengan wawu dan nun. Wawu dan nun ketika rofa. Nah, ini. Dan ketika nasab dan jar ini ditandai dengan ya dan nun. Yang kedua adalah jamak muannas. Jamak muannas ini jamak yang ditujukan untuk perempuan. Yakni biasanya ditandai dengan alif dan ta. Yang terakhir adalah jamak taksir yang merupakan jamak yang huruf asalnya itu berpindah, rancu, random. Jadi huruf asalnya itu tidak sesuai dengan mufradnya. Yang ini kan tolibun. Ini tasniyahnya hanya ditambah dengan alif dan nun, ya dan nun. Ini juga tolibun ditambah dengan wawu dan nun, tolibun ditambah dengan alif dan ta. Tetapi ketika taksir ini berpindah. Yang huruf pertamanya to, yang huruf keduanya harusnya alif, tetapi ini dipindah lamnya dulu baru alif, dan yang terakhir tetap ba. Jadi dari huruf asalnya itu berpindah. Ini yang dinamakan jamak taksir. Oke, selanjutnya adalah pembagian isim dari yang umum dan yang khusus. Jadi ada isim itu yang mempunyai makna khusus, ada isim yang bermakna umum. Jadi gimana itu? Isim yang mempunyai makna umum ini disebut nakirah, dan isim yang mempunyai makna khusus ini disebut ma'rifah. Maksudnya bagaimana? Gini, contohnya adalah kitabun. Kitabun ini hanya bermakna buku. Pasti ketika saya mengucapkan buku, imajinasi seseorang itu pasti berpikir ya buku, pokok sebuah buku. Buku apa saja, bisa buku novel, bisa buku pelajaran, buku filsafat, atau buku apapun. Tetapi ketika ma'rifah, Alkitabu ini mempunyai makna sebuah kitab. Jadi maknanya dikhususkan, tidak kitab umum lagi, tetapi merupakan sebuah kitab, yang mana kitab tersebut ya khusus, enggak umum lagi. Jadi khususkan ya kayak buku pelajaran, ya kayak gitu. Terus ada lagi seperti waladun. Ketika saya mengucapkan waladun, pasti Anda bertanya-tanya, anaknya siapa? Anak apa? Pasti bertanya-tanya. Dikarenakan isim ini masih bermakna umum. Berbeda lagi ketika saya mengucapkan Muhammadun, pasti sudah paham Muhammad itu ya nama seseorang. Tak ada lagi maksudnya Muhammad itu bermakna lain, itu nggak bisa. Ya Muhammad gitu aja. Yang terakhir adalah isim yang berdasarkan berubahnya harokat huruf akhirnya. Yang pertama adalah mu'rab. Mu'rab ini merupakan isim yang mana isim tersebut huruf akhirnya itu bisa berubah. Contohnya gimana? Seperti lafadz Muhammad. Muhammad di sini ada 3. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ja'a Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan, ra'aitu marartu bi Muhammadin. Satu lafadz tetapi berbeda harokat akhirnya. Jadi harokat akhirnya ini berubah-berubah. Jadi isim ini bisa dikatakan merupakan sebuah isim yang mu'rab. Berbeda lagi dengan yang mabni. Contohnya ini adalah hadza. Hadza di sini merupakan contoh dari isim mabni.
Kenapa? Meskipun ditaruh di mana saja, hadza ini tidak berubah harokatnya. Harokat awal hingga akhir ini tidak ada yang berubah. Contohnya, hadza at-talibu. Ini hadza, tetap hadza. Terus ketika dimasuki oleh amil jar, huruf khafat, yakni ba, marartu bihadza at-talibu, tetap hadza ini tetap enggak ada perubahan menjadi hadzi, tidak, tetapi tetap hadza, marartu bihadza at-talibu, gitu. Jadi perbedaannya ya kelihatan banget. Isim yang mu'rab ini bisa berubah-ubah huruf akhirnya, tetapi mabni ini tidak bisa berubah sama sekali. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang anwaul ismi. Semoga bisa bermanfaat. Kafaitu huna idza wajadtum li khati'an aw sallah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.